Oke. Sekarang hostnya pindah ke adik supaya bisa share screen. Nah, terima kasih Bu. Ya, lanjutkan yang tadi. Oke, baik. Saya lanjutkan. Terakhir tadi wakil leader ada di manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Ibu maaf terdengar suara saya? Kedengeran. Nanti kalau nggak kedengeran saya ngomong. Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan konsep-konsep menyangkut hukum perkawinan Indonesia, khususnya dalam hal perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan, meskipun bukan termasuk dalam syarat maupun rukun perkawinan, namun keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi pasangan suami istri, di mana di dalam diatur mengenai perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak dalam menjalankan bahtera rumah tangga, serta antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi antara keduanya. Maka peneliti ini memiliki harapan besar bahwa nantinya peneliti ini akan mampu memberikan kejelasan hukum yang memberikan kontribusi pada bidang keilmuan dan kemajuan akademik. Secara praktis, penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran tentang kalangan praktisi notaris, akademisi, dan masyarakat dalam wawasan serta informasi pertanggungjawaban suami istri dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah menikah, baik itu berupa hak, kewajiban, khususnya dalam hal bersama maupun perlindungan terhadap pihak ketiga, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi perpustakaan Fakultas Hukum Muhammadiyah, serta penulisan ini merupakan persyaratan saya kurikulum untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini ada konseptual. Nah, pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian istilah yang terkait. Pembahasan tersebut akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Yang pertama ada perjanjian perkawinan menurut undang-undang. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada batasan baru karena adanya putusan MK ini menjadi ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai kata perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila mana kedua belah pihak bersetujuan untuk mengubah mencabut tidak merugikan pihak ketiga. Ini selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu ada kedua sumber data, ketiga teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, hukum normatif, atau penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Jadi jenis ini saya ngambil analisis dari akta perjanjian perkawinan yang contohnya dari akta perjanjian tadi nomor 52. Sumber data bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan penelitian ini dengan penelitian kepustakaan, dan teknik pengolahan data dapat merupakan bentuk uraian secara sistematis. Teknik analisa data, yaitu data-data yang sudah dianalisis, dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana suatu kuantitas atau individu dalam menerima metode kualitatif, membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena, kualitatif mendorong pemahaman atau substansi dari suatu peristiwa yang terjadi. Nah, sistematika penelitian. Karena ini baru proposal, jadi untuk bab satunya pendahuluan yang berisi latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan. Nah, tinjauan
Ini berdasarkan yang pertama dari A terbukti memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai hak suami istri selama perkawinan yang mereka menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua ada pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Nah, jadi untuk dalam hukum positif Indonesia ini ada tiga yang mengatur perjanjian perkawinan. Yang pertama ada yaitu Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Impres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga di negara telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Maka peraturan lama tidak dapat dipergunakan. Jadi ada aturan baru setelah putusan MK tersebut, jadi perjanjian perkawinan tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilakukan dan harus disahkan oleh notaris maupun pencatatan sipil. Artinya tidak ada perjanjian dilakukan dalam perkawinan dan tidak dapat kecuali dalam kesepakatan sebelumnya dari kedua belah pihak. Nah, bentuk-bentuknya ada perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akte otentik yang dibuat dari notaris dan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban. Jadi isi dari bentuk perjanjian itu berisi dengan klausul-klausul seperti harta maupun piutang antara suami dan istri. Yang kedua, selanjutnya ada isi perjanjian perkawinan. Nah, R. Sarjono berpendapat bahwa tidak diatur dalam peraturan undang-undang dan tidak dapat ditafsirkan lain. Maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Next, waktu untuk sebelumnya hanya boleh pada saat sebelum perkawinan. Setelah ada putusan MK tersebut boleh dalam selama perkawinan atau setelah perkawinan. Yang kedua ada perubahan perjanjian perkawinan. Ini kalau ada perubahan harus dilihat lagi apakah nantinya ada merugikan pihak ketiga atau tidak. Ada macam-macam perjanjian perkawinan, sisa harta sama sekali, persatuan untuk rugi, perjanjian persatuan dan pendapatan. Nah, perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Nah, alasannya yang pertama, alasan kealpaan atau ketidaktahuan bahwa Undang-Undang 1 Tahun 74 tentang perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian pengaturan mengenai perjanjian kawin. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dan adanya sikap individual dan adanya keinginan untuk memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah. Akhirnya hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana intinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersangkut. Mungkin itu aja Bu dari seminar yang saya samakan mengenai isi proposal skripsi saya. Mungkin nanti ada pertanyaan atau pembahasan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya pindah lagi ke saya. Oke, sudah. Baik, ini adalah judul skripsinya implementasi perjanjian perkawinan setelah menikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dari judul oke, saya nggak ada masalah. Ini juga masih di bawah ketentuan penulisan judul ya, nggak nyampe 13 sepertinya. Kemudian bagian awal skripsi mudah-mudahan lengkap, jadi nilainya bisa dikatrol dari sini ya, dari bagian awal skripsi. Kita ke identifikasi masalah. Ya.
Identifikasi masalahnya adalah tidak ada masa tenggang ya. Ya, betul, Bu. Nah, jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu setelah membatalkan pasal tertentu atau membatalkan undang-undang tertentu gitu. Nah, ini kan harus ditindaklanjuti oleh DPR. Kan DPR bagaimana yang membuat yang mengesahkan undang-undang ya dan mengesahkan pasal yang baru gitu. Nah, maka perlu juga diteliti oleh Adik, ini tindak lanjutnya di DPR seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu yang tahun 2015. Karena ada beberapa juga pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sudah dibatalkan MK, tapi kemudian ketika pembahasan di DPR itu sama sekali nggak masuk gitu loh putusan MK-nya gitu. Saya kasih contoh satu. Ini jadi penelitian saya juga. Saya meneliti itu bagaimana kedudukan anak luar nikah pasca putusan MK. Kan MK kan membatalkan pasal 49 tuh Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Nah, pasal ini kan sudah dibatalkan MK menjadi anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah biologis dan keluarga ayah biologis. Dengan semangat bahwa anak luar kawin ini juga dilindungi oleh undang-undang, mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya dan hak-hak lain yang juga diterima oleh anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, gitu kan? Nah, namun dalam pelaksanaannya ternyata dalam pembahasan di DPR pasal yang dibatalkan dan kemudian diganti oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak masuk pembahasan. Gitu. Sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, putusan MK ini memang tidak ada di situ gitu. Padahal kan ini putusan Mahkamah Konstitusi walaupun ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia karena berpotensi untuk menimbulkan perilaku seks bebas gitu ya, di mana anak zina hak-haknya sama dengan anak lahir yang sah gitu kan. Nah, namun kan apapun itu Mahkamah Konstitusi ini kan putusannya final and binding gitu. Ya, betul. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata DPR tetap DPR yang memutuskan gitu kan undang-undang ini berlaku atau tidak gitu. Nah, ini perlu juga diteliti oleh Ade, ini sampai sejauh mana putusan MK ini ditindaklanjuti, diakomodir oleh DPR gitu. Karena ini kan ada masalahnya nih. Tidak ada tentukan sehingga aturan lama tentang perjanjian masih tetap digunakan. Artinya apa? Kalau saya lihat dari sini DPR tuh tidak merumuskan apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Ini kan belum ada aturan baru yang khusus. Ini kan baru perkiraan saya doang. Saya kan nggak riset. Yang riset kan Ade nanti. Oke, Bu. Boleh, Bu? Silakan. Jadi dengan adanya putusan ini, jadi undang-undang perkawinan sih dirubah pasalnya, Bu. Jadi undang-undang tahun nomor 1 tahun 2019. Ya. Iya, begitu. Ada di situ. Ada. Apa sorry, Bu. Enggak ada, Bu. Belum. Nanti saya masukin, Bu. Ya. Enggak, berarti apa yang sudah diputuskan MK sudah diakomodir di undang-undang baru? Sudah, Bu, sudah. Ya.
itu bisa saya hapus ya Bu? Atau dimasukin saja? Kalau sudah diakomodir undang-undang, sudah diakomodir DPR, terus apa masalahnya? Bu, sebagai contoh, kayak gimana? Sebagai contoh itu pembuatan aktenya Pak Hayu Siang sama Bu Amanda ini, karena menurut saya ini suatu perjanjian yang masih baru gitu Bu. Jadi mungkin dengan tujuannya itu untuk pembelajaran lah, untuk memberikan contoh. Begitu Bu. Karena untuk dapat sebelumnya sih memang ada putusan, ada penelitian terkait putusan ini mengenai implikasinya dan akibatnya. Tapi saya untuk proposal saya ini ingin menjelaskan tentang implementasinya Bu, sampai akhir. Dan hambatan apa aja? Ya, implementasi itu kan termasuk juga bagaimana DPR mengakomodir. Ya kalau DPR nggak mengakomodir, gimana mau implementasi? Gitu. Oke, baik Bu. Nah ini nih rumusan masalah ini nih. Ini ya. Masalahnya di mana perubahan besar? Kalau menyebabkan perubahan besarnya mengarah kepada sistem hukum perdata Indonesia lebih baik, berarti kan nggak ada masalah. Kecuali perubahan besarnya itu justru sistem hukum perdata Indonesia jadi mundur gitu loh. Ini masalahnya di mana? Sebenarnya ada kritik siku terkait putusan tersebut. Kayak MK itu memberikan putusan tersebut karena dengan alasan terkait dengan hak konstitusinya sebagai WNI. Padahal kan ada batas-batasan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2 Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 26 itu ada batasan-batasan di mana sebagai WNI atau pelepasan WNI Bu. Jadi kayak perkawinan itu kan sebenarnya kan bisa saja maksudnya melepas keluarga negaranya dia Bu. Berarti implementasi putusan MK menyebabkan perubahan besar dalam sistem kewarganegaraan Indonesia. Gitu? Bisa. Iya sih Bu. Oh, gini. Bu, maaf. Boleh Bu? Boleh Bu? Gimana? Jadi gini Bu, maaf, yang saya bahas di sini ini salah juga sih, saya kurang teliti. Yang saya jelaskan mengenai implementasi itu bukan putusannya Bu, tapi perjanjiannya Bu. Perjanjiannya, bukan putusannya. Maaf Bu, implementasi perjanjian perkawinan nomor tanggal. Ya. Bukan putusannya Bu, maaf. Implementasi perjanjian perkawinan setelah menikah. Nomor tanggal antara boleh saya bantu Bu? Ini. Ya, dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan. Bentar. Ini apa tadi? Coba. Oh, implementasi putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU 13 garing 2015
dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah menikah. Judulnya apa? Implementasi perjanjian perkawinan setelah menikah. Oke. Pasca putusan MK. Udah cukup di sini aja. Nah, ini ke arah mana perubahan besarnya ini? Ke arah yang negatif apa yang positif? Sebenarnya ke arah dalam praktiknya sih Bu, kayak ada beberapa klausul-klausul yang harus diubah dalam perjanjian tersebut. Sama nantinya stepnya itu gini loh Bu, harus buat pelaporan dulu Bu ke Disdukcapil. Nah, lalu nanti pada saat Disdukcapil itu mereka itu masukin akte perkawinan. Nanti dari Disdukcapil itu buat ini Bu, catatan pinggir di belakang akte perkawinan atau bukti nikahnya bahwa akte dalam perkawinan ini telah dibuat perjanjian perkawinan bla 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 nomor tanggal gitu Bu. Tapi akta perkawinannya dilakukannya setelah perkawinan malah ya? Nah, setelah Bu, jadi nanti akte perkawinannya di stepnya nanti dimasukin lagi ke Disdukcapil, lalu nanti dibuat akte perjanjian perkawinan, lalu terus nanti ada lagi ini Bu, bikin lampiran pisah harta Bu ke Disdukcapil Bu. Jadi misalnya Mas Ade, maaf saya potong. Ini ya, kan identifikasi masalah, kita sedang mengidentifikasi masalah gitu. Jadi ketika kita buat pointernya 1, 2, 3, ini semuanya harus menggambarkan ada permasalahan gitu. Ya. Yang pertama jelas ada permasalahan. Buat apa ada aturan yang baru yang diatur oleh MK, tapi toh aturan lama juga tetap digunakan, gitu kan? Itu jelas ada masalah di situ. Kemudian tidak ada aturan baru yang khusus mengatur mengenai perjanjian perkawinan setelah menikah. Berarti putusan MK ini belum ada peraturan pelaksananya, gitu kan? Belum ada. Belum apa juklak dan juknisnya belum ada. Iya. Betul. Nah, ini jadi masalah, gitu kan? Tapi di sini yang poin nomor 2, masalahnya di mana? Itu loh. Kita kan sedang mengidentifikasi, oh ada masalah nih, membawa perubahan besar. Nah, masalahnya di mana? Perubahan besar ini di mana? Kalau saya tangkap dari penjelasan Mas Ade tadi, sebenarnya perubahan besar ini adanya di sini, gitu loh. Di nomor 1. Gitu kan? Di nomor 1-nya, masalah besarnya. Perubahan besarnya, yang dimaksud dengan perubahan besar itu di sini. Atau menyebabkan perubahan besar dalam teknis atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin. Betul, itu Bu yang maksud saya mengenai prosedurnya. Pembuatan perjanjian perkawinan, oke, setelah menikah. Ini bukan? Iya Bu, masuk Bu. Oke. Jadi secara teknis prosedur pembuatannya bisa berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga ya? Iya betul. Jadi kan sekarang gini loh Bu, dulu kan perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah maupun dibatalkan. Sekarang ada kalau nggak salah perjanjian di perjanjian perkawinan
nomor 29 itu bisa diubah, Bu. Cuma 1 kali dengan catatan pelaporan ke Dukcapil dan dengan tidak adanya kerugian bagi pihak ketiga. Ini udah tepat belum tuh? Kalau ini jelas menimbulkan masalah. Masuk, Bu. Yang ketiga adalah dari sisi praktisi notaris sebagai pihak berwenang membuat akta perjanjian perkawinan, kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan. Jadi udah ya, berarti dari sisi praktek notaris bisa berpotensi menimbulkan gugatan ya dari pihak ketiga. Betul, Bu. Kalau misalnya notarisnya asal buat aja. Jadi kan kita kan sebenarnya kalau dalam proses ini perlu ditanyakan juga apakah dalam historinya, dalam masa perkawinan antara suami tersebut, apakah ada piutang kepada pihak ketiga atau tidak gitu. Ini ya. Iya. Ya, sorry. Ini maksudnya? Dari sisi praktisi notaris sebagai pihak yang berwenang membuat perjanjian perkawinan bisa terjadi gugatan hukum terhadap hal yang tidak terjadi. Betul, Bu. Oke. Jadi nanti membuat bab 5-nya lebih terarah. Cukup sarannya itu dari sini apa? Ini kan untuk pemerintah berarti ya untuk pemerintah karena dia yang regulatornya. Yang kedua sarannya apa di sini? Itu yang ketiga. Ini saran untuk pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ya harus waspada apakah ada perjanjian perkawinan atau enggak di antara mereka, gitu kan? Nah, yang ketiga ini saran untuk notaris seperti apa supaya notaris juga jangan sampai ada gugatan hukum dari pihak ketiga yang beritikat baik gitu. Oke, rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi. Bu, boleh saya ganti yang nomor 1-nya itu bagaimana implementasi perjanjian perkawinan nomor 52, Bu. Jadi kopas yang dari perjanjian perkawinan nomor 52 sampai dengan Silviana, Bu. Jadi yang mau dibahas itu perjanjiannya. Bagaimana implementasinya kan? Ya, implementasi perjanjian perkawinan nomor 52. Sebentar. Kita meluruskan persepsi implementasi dulu. Kalau menurut Ade, implementasi itu apa? Pelaksanaannya, Bu. Tapi kalau implementasi itu lebih ke norma maupun dari dasar hukumnya. Enggak. Implementasi itu pelaksanaan. Karena dia bahasa serapan dari implementation. Coba aja buka kamus bahasa Inggris. Implementation itu pelaksanaan, enggak ada arti yang lain. Gitu. Baik, ya. Jadi bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan? Bagaimana pelaksanaan? Maksudnya ini bukan pelaksanaannya ya, tapi bagaimana pelaksanaan teknis prosedurnya ya? Iya, betul. Ya kan? Karena kalau bisa dibilang untuk perjanjian perkawinan ini loh, Bu. Produk hukum yang dihasilkan dari MK ini bisa dibilang jadi solusi dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya tadi putus. Jadi jadi suatu solusi gitu, Bu. Solusi, oke. Apabila ada masalah yang timbul dari harta gitu, atau piutang itu kan bisa diselesaikan tidak dengan cara cerai gitu, Bu. Bisa kita buat dengan perjanjian perkawinan ini gitu, Bu.
Jadi bagaimana pelaksanaan teknis prosedur pembuatan perjanjian perkawinan setelah menikah pasca putusan MK? Betul, Bu. Oke. Yang kedua, apa saja hambatan dalam pelaksanaan? Apa saja apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan? Bagaimana bentuk hambatan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan nomor 5. Iya, Bu. rangka konseptualnya, lihat lagi judulnya ya, seperti yang si Fadil ya, Mas Fadil ya. Poin-poinnya, tapi kalau untuk kerangkanya sih, kalau dari saya sih udah masuk tuh, Bu, perjanjian perkawinan. Atau perlu ditambahkan, Bu? Jadi gini, kita ini kan penulis, peneliti, penulis ya. Sering penulis itu kesalahan yang sering terjadi bagi penulis, dia memposisikan dirinya sebagai penulis, nggak salah juga, nggak salah. Tapi penulis yang baik selalu memposisikan dirinya sebagai pembaca. Tujuan kita nulis apa? Ayo. Memberi informasi. Nah, tujuan kita tulis memberikan informasi, mengedukasi pembaca, mengedukasi diri sendiri gitu kan? Karena kita ingin menyampaikan informasi kepada pembaca. Jadi ketika kita menulis, kita memposisikan diri sebagai pembaca, yang mana pembaca itu bukan semuanya orang hukum, bukan semuanya perjanjian perkawinan, tidak semuanya Mahkamah Konstitusi apa, gitu. Tidak semua pembaca paham kalau dibatalkan emang kenapa sih, emang pengaruhnya apa, gitu. Maka perlu dibangun konsep ini, satu berguna untuk kita peneliti supaya kita tidak melebar pembahasannya kemana-mana. Yang kedua, sangat bermanfaat untuk pembaca untuk memahami lebih dulu yang tidak umum dia ketahui, dia dengar, gitu ya. Contoh seperti ini, implementasi, ini nggak semua orang tahu implementasi itu apa. Jadi harus dijelaskan terkait implementasinya ya, Bu. Nah, kalau jadi gini, memang implementasi ini adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris. Nggak ada yang salah dengan implementasi, karena di KBBI juga ada arti implementasi itu apa, gitu. Hanya saja sebagai penulis dan kita menulisnya dalam bahasa negara kita sendiri, kita menghargai pilihan bahasa kita sendiri. Selama ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, itu lebih baik daripada kita menggunakan bahasa serapan. Gitu. Kecuali implementasi ini nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. It's okay kalau kita pakai ini gitu. Tapi selama ada padanannya, ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia, maka kita pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi implementasi ini saya ganti menjadi pelaksanaan. Ya, Bu, baik, diganti. Nanti saya menyesuaikan aja untuk penggantian implementasi jadi pelaksanaan. Ya, ini permasalahannya adalah kita menghargai bahasa kita sendiri, gitu ya. Contoh misalnya saya mau nulis tentang bully, perlindungan hukum bagi
pelaku dan korban bullying di SMA mana misalnya gitu. Nah, bullying ini ada nggak padanannya dalam bahasa Indonesia? Kalau ada padanannya, saya gunakan padanan katanya. Gitu. Ya. Oke. Pelaksanaan perjanjian perkawinan. Pelaksanaan ini adalah kata umum, semua orang sudah tahu apa itu pelaksanaan, kecuali tadi pakai nama implementasi, gitu ya. Jadi nggak perlu dijelaskan dalam konsep, orang udah tahu. Tapi yang harus dijelaskan dalam konsep adalah perjanjian perkawinan, karena pembaca-pembaca yang apa namanya awam dengan istilah-istilah hukum ini nggak ngerti perjanjian perkawinan itu apa. Gitu. Ternyata harus ke notaris, nggak semua orang tahu itu, gitu kan? Ya. Kemudian yang harus dijelaskan lagi adalah Mahkamah Konstitusi juga merupakan konsep. Baik Bu, masuk Mahkamah Konstitusi. Oke. Kemudian putusannya, ininya ya nomornya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 dijelaskan di situ. Kenapa? Salah satunya adalah penjelasan kerangka konsep putusan ini, sebab peneliti sangat tertarik analisa perjanjian perkawinan nomor 52 tanggal 11 Juli 2018 antara ini dan ini disebabkan karena misalnya perbedaan kewarganegaraan atau apa gitu. Ibu, boleh saya nambahkan Bu? Ya, silakan. Saya sih minta pendapat lagi dari ini. Untuk kakaknya itu lebih baik antara Hiu Siang dan Amanda Silviana atau antara Hiu Siang dengan Amanda Silviana ya? Dengan. Kalau antara itu pasangannya dengan. Baik Bu. Di bahasa Inggris kan juga gitu kan? Saya ada galau juga. Between him, gitu kan? Between him, with her, kan gitu. Between with pasti, bukan between and. Betul. Ya. Berarti ada 3 variabelnya. Satu perjanjian perkawinan, Mahkamah Konstitusi itu sendiri, gitu, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2015. Baik, masuk Bu. Sudah pernah. Karena Mahkamah Konstitusi putusannya banyak banget. Yang mau diteliti ya ini sama penulis. Pembaca jangan nanya yang lain ya gitu loh. Seakan-akan tersirat begitu. Baik Bu. Kerangka teorinya pakai teori hukum kepastian hukum. Untuk kepastian hukum Teori kepastian hukum ini dari mana itunya sumbernya? Buku apa? Ada Bu di itu Habib Ajib. Hah? Ini? Sebentar Bu, maaf boleh ke atas? Tadi footnote-nya itu di atas. Ini nggak ada footnote-nya nih. Ini kan teori kepastian hukum yang digagas oleh Utrecht. Ini ngambil dari mana kan bukan pemikiran kita sendiri ini, pemikirannya Utrecht, gitu kan? Nah, pemikiran Utrecht tentang teori kepastian hukum bukunya yang mana atau jurnal yang mana gitu. Masuk ke pengertian asas kepastian hukum terdapat di dalam penjelasan 3 angka 1. Yang paragraf 2 Bu itu masuk dari situ. Footnote itu kan tiap halaman, bukan tiap paragraf. Kan ada di bawah sini kalau footnote. Ya. Baik Bu, saya note lagi untuk footnote-nya. Nah, ini juga ada merujuk disertasi, tapi nggak ada footnote-nya. Nih, disertasi.
nggak jelas nih disertasi dari kampus mana, tanggal berapa. Baik Bu, itu bisa tambahkan Bu, karena jurnalnya juga masih saya simpan, tapi belum saya tambahkan. Kan sudah ada di buku pedoman penulisan skripsi cara menulis footnote dari tesis, dari skripsi, dari disertasi. Baik, siap Bu. Ini terlalu panjang kerangka konsepnya. Kerangka teorinya terlalu panjang. Kita cukup sebagai peneliti kita cukup memberitahu pembaca kalau teori hukum yang kita pakai itu teori kepastian hukum dari Utrecht, penggagasnya Utrecht, bukan gagasan kita gitu kan. Ini gagasan Utrecht nih, orang zaman dulu, seorang ahli hukum gitu. Apa sih teori kepastian hukum? Jelaskan. Teori kepastian hukum itu gini. Maka teori kepastian hukum itu akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa apa saja dalam menganalisa teknis prosedur pembuatan perjanjian perkawinan berkaitan dengan kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan untuk pihak ketiga yang beritikat baik. Maka di sini kita memerlukan kepastian hukum yang sesuai dengan teori hukum yang penulis pakai gitu. Di bawahnya ada sih Bu, masuk itu bagi pihak ketiga. Di bawahnya urgensi. Boleh ke bawah lagi Bu. Nah, ini harusnya masuknya bab 4. Ini kan analisanya Ade, ya kan? Ya Bu. Iya, analisa penulis. Jadi nanti itu saya cut ditaruh di bab 4 ya Bu. Bab 4. Bukan di sini. Kalau kerangka teori nggak ada, pemikiran kita di sini nggak ada. Di kerangka teori itu nggak ada. Semuanya pemikirannya Utrecht. Gitu, pemikirannya Utrecht plus kenapa kita pakai teori kepastian hukum. Karena nanti jadi pertanyaan, kenapa bukan teori perlindungan hukum? Kan pihak ketiga perlu perlindungan hukum, misalnya. Jadi kita peneliti memilih kepastian hukum itu kenapa? Gitu loh. Cuma kenapanya doang yang dijelasin, bukan analisa kita. Gitu. Analisa kita tetap di bab 4. Siap Bu. Ya. Ini masuk bab 4 semua nih. Dari mulai sini. Tetap di footnote-nya tetap ya. Kita boleh-boleh aja kok menganalisa. Kita boleh saja memasukkan pemikiran penulis lain dalam analisa kita. Justru itu lebih bagus karena berarti penelitian kita ini didukung oleh tulisan orang lain. Kalau nggak didukung, kenapa? Lebih menarik lagi, karena kontradiktif dengan peneliti yang lain, nggak masalah. Namanya aja lagi penelitian. Penelitian dia kan belum tentu sama kita. Gitu kan? Objeknya aja beda, subjeknya beda, lokasinya beda, iya hasil penelitiannya bisa beda. Gitu. Tapi kalau hasil penelitiannya Usfunan ini ternyata mendukung penelitian kita, ya nggak masalah. Gitu. Ya. Baik. Oke, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.
Dengan pendekatan kasus ya? Sebenarnya sih kalau saya lebih ke analisis dari produk hukumnya aja sih, Bu, nggak ke studi kasus. Iya, enggak. Penelitian hukum normatif itu kan ada 7 pendekatan. Bisa pendekatan dari peraturan perundang-undangan, dari pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan Ya, ada 6 lah, gitu kan? Pendekatannya yang mana? ya, Bu. Contoh misalnya, saya nulis tentang perbuatan wan prestasi konsumen dalam pemesanan GoFood, gitu kan? Kan ini kan driver GoFood kasihan, udah dibeli makanannya dibatalkan konsumen hanya demi konten, apapun alasannya itu sudah wan prestasi. Konsumennya udah wan prestasi, gitu kan? Nah, kan aturan hukumnya belum ada, gitu. Penelitian saya kan normatif, jadi saya menelitinya, penelitian hukum saya normatif. Ya. Dari sisi pendekatan perundang-undangan. Kenapa? Karena belum ada undang-undangnya, gitu. Gitu kan? Nah, kalau belum ada undang-undangnya gimana? Gitu. Kan nggak boleh revakum, nggak boleh ada kekosongan hukum. Ya bisa pakai KUH Perdata, kalau analisis saya kan begitu. Kan KUH Perdata kan mengatur tentang perbuatan melawan hukum, gitu kan? Nah, sekaligus juga saya melakukan penelitiannya kasus, case approach. Udah ada kasusnya nih, driver GoFood mengalami kerugian sebagai akibat pembatalan sepihak dari pihak konsumen, gitu. Nah, jadi kalau ini artinya penelitian hukumnya adalah metodenya adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Aturan hukumnya sih sudah ada, beda sama saya. Kalau saya belum ada aturan hukumnya, tetap aja kita undang-undang, gitu kan pendekatannya. Karena kita orang hukum. Aturan hukumnya sudah ada, putusan MK. Tapi pelaksanaannya, gitu. Ya kan, pelaksanaan pembuatan perjanjiannya gimana? Ternyata berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Nah, sementara belum ada aturan khusus tata cara pembuatan perjanjian kawin setelah kawin supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, gitu. Termasuk pihak notaris. Notaris kan bukan pihak ketiga, tapi kan dia rugi juga kalau ada gugatan hukum. Betul. Ya kan? Karena ini adalah analisis putusan, ya kan, analisis putusan ya, benar ya, analisis putusan kan? Analisis putusan. Nah, berarti kalau analisis putusan, sebentar saya lihat dulu. Normatif pendekatannya adalah ini ya, ada 7 pendekatannya. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, pendekatan kasus. Kalau putusan berarti masuknya pendekatan, bentar, saya juga harus sering baca ini, kalau tiap penelitian kan beda-beda saya pendekatannya. Pendekatan ini perundang-undangan udah jelas ya, karena kan putusan. Nah, ini dia, kalau putusan pendekatan analytical approach. Iya, analisis. Ya, analytical approach. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Ini nggak usah ngapain empiris dibawa-bawa sini, kan nggak empiris. Iya. Iya, maaf. Aduh, ini kuno banget. Ke perpustakaan. Penelitian. Pakai MPH yang terbaru dong, kita ikut
kita ikut yang baru-baru. Dengan pendekatan apa tadi? Bentar. Perundang-undangan. Nah, ya, pendekatan perundang-undangan. Atau statute approach. Sekaligus pendekatan analitis. Analytical approach. Oke. Nanti penjelasannya Adik bisa lihat di buku MPH yang ini, metode penelitian hukum. Di e-book ada ya, e-book. Ya, dia udah mengupload tulisannya, penulisnya ini mengupload tulisannya ke e-book. Gitu. Ya, nanti alamat e-booknya saya kasih ke adik, ingetin aja. Baik Bu, saya nanti note WhatsApp dulu untuk manajer. Ya, ini ada semua mahasiswa bimbingan saya ini saya wajibkan ini mendownload atau apalah terserah. Kalau saya beli soalnya bisa nyoret-nyoret kalau begini kan, bisa stabilo dan lain-lain. Gini. Nah gitu. Ini diganti aja sama itu keterangan dalam buku itu. Ya Bu, nanti saya tambahin. Nah, oke, penjelasan. Ini catatan buat adik ya. Penjelasan tentang pendekatan. Tentang dua pendekatan ini, ya. Tentang dua pendekatan ini dicari di e-book MPH. Penulisnya Junaidi Effendi. MPH-nya Junaidi Effendi dan Joni Ibrahim. Nah, gratis dia e-booknya. Mau bagi-bagi pahala. Kalau saya lebih senang buku cetak sih. Nanti saya print out, boleh Bu? Ya, di print out aja, nggak apa-apa. Kalau untuk kepentingan pendidikan nggak apa-apa. Asal hasil print out-nya jangan dijual ya, nanti melanggar kita itu. Ya, kita nggak boleh mengambil keuntungan materi dari hasil karya cipta orang. Tinjauan pustaka tentang tinjauan umum mengenai tadi ya, yang ada 3 apa? Yang warnai tadi, yang diwarna-warnai. Judul ya Bu? Nah, konsep, iya. Kalau kan mahasiswa kadang-kadang bingung, apa bedanya kerangka konseptual dengan bab 2? Kalau kerangka konseptual itu cukup definisinya saja. Kalau bab 2 itu lebih detail lagi. Jadi mau menerangkan tentang apa aja sih isi perjanjian perkawinan itu bukan di bab 2, bukan di kerangka konseptual, tapi di bab 2. Yap. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan, ada? Oke Bu, sesuai tadi yang Ibu sudah jelaskan, mungkin bisa saya ulangi untuk tinjauan pustakanya. Yang sudah saya buat itu hanya mengenai perjanjian perkawinan saja Bu. Tapi dari dulu nanti saya jelaskan mengenai putusannya juga, dan terkait penjelasan Mahkamah Konstitusinya juga ya Bu. Ya. Oke, masuk. Ya, lalu mengenai Mahkamah Konstitusi ya, MK-nya. Oke. Bahwa MK itu merupakan lembaga yang baru di Indonesia, baru berdiri tahun berapa, ada undang-undangnya.
fungsinya apa gitu. Ya, Bu. Oke, terus tadi yang tindak lanjut DPR itu masuknya ke pembahasan ya, Bu? Ya, hasil penelitian. Jadi nanti tindak lanjutnya dari DPR yaitu menghasilkan suatu produk hukum yang baru, yaitu perubahan pada pasal-pasal 29 menjadi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019. Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan ya? Ya, yang diubah itu aja. Ya, tergantung ini sih, untuk objek kita apa. Kalau ibu kan tentang anak luar kawin, ya kan? Jadi yang ibu bahas pasal 9. Lalu nanti kayak step by step itu saya sesuai dengan narasi dari analisis perjanjian perkawinan nomor 52 yang sudah dibuat ya, Bu? Jadi step 1 itu perjanjian perkawinan antara si Hui sama siapa? Hui sama Amanda. Ya, sama Amanda tahun berapa itu? Dia itu 2018. Nah, putusannya itu kan 2015, dia kawinnya 2015. Putusannya 2015. 2016. Baru mengajukannya kan 2015, baru ada putusannya 2016. Mereka menikahnya 2012, dengan adanya putusan itu, mereka akhirnya buat perjanjian perkawinannya di tahun 2018. Karena udah boleh setelah kawin kan? Iya, jadinya ya itu, Bu, kayak harus ada. Ya. Oke, Bu, saya untuk saat ini sudah jelas. Untuk selanjutnya saya bisa ketemu Ibu untuk proses revisi ini kira-kira boleh aja, kapan aja, tinggal janjian. Terus revisinya paling lambat itu kan 1 minggu setelah sidang. 1 minggu setelah sidang itu saya sudah tanda tangan, bukan 1 minggu baru menghadap revisi gitu. Karena kan belum tentu juga saya ACC revisinya kalau nggak sesuai sama apa yang diarahkan, kan? Nah, gitu. Ya. Kalau bisa ya 2-3 hari kan udah selesai revisinya, saya periksa. Kalau misalnya memang udah betul-betul udah benar semua, ya saya langsung tanda tangan. Siap. Bab 3 udah bikin? Bab 3 udah sih, Bu, nggak jauh beda. Sampai saat ini nggak ada perubahan sih mungkin. Ya, nanti disesuaikan aja sama rumusan masalahnya bab 3. Ya, karena kan rumusan masalahnya juga ada sedikit dirubah gitu. Tinggal disesuaikan aja. Yang penting Oktober itu udah selesai semua ya. Udah fix bab 1 sampai bab 5 gitu. Nah, nanti bab 3-nya dibaca ini lagi, rumusan masalahnya dilihat lagi, disesuaikan isi bab 3-nya. Nih ya, bagaimana pelaksanaan teknis prosedur. Kalau dalam perkiraan saya sih di bab 3-nya Adik belum ada nih teknis prosedur pembuatan perjanjian perkawinan, benar nggak? Teknisnya sih karena saya udah megang bahannya itu, paling nanti saya masukkan klausul-klausulnya dimasukin, Bu. Dimasukkan apa? Jadi gini, untuk perjanjian pranikah berbeda dengan perjanjian setelah menikah. Jadi paling teknis untuk pembuatan perjanjian perkawinannya itu tinggal diubah klausul-klausul dari pasal 1 dan pasal 2-nya aja yang kesepakatan antara suami dan istri. Ya memang itu kan yang mau dibahas. Ya, teknisnya paling itu aja. Sama step by step sama hambatannya. Ya, termasuk pelaksanaan teknis prosedur pembuatannya. Di klausula itu masukkan oleh kita sebagai peneliti, sebagai penulis, supaya tidak terjadi supaya tidak merugikan pihak-pihak di luar para pihak yang membuat perjanjian kawin setelah nikah ini, masuk aja klausula apa gitu loh, pasal apa gitu, gitu kan. Contohnya misalnya
kepada pihak ketiga berlakunya perjanjian perkawinan ini bagaimana gitu. Terus untuk notaris gimana gitu kan? Ya nggak mau lah notarisnya menyusahkan kalau isinya bisa menimbulkan gugatan hukum buat dia sendiri kan. Gitu. Tapi kalau untuk contoh sih saya sih oke Bu, karena kan maksudnya pas juga saya kerja di pembuatan akta juga, karena selama ini saya baru buat setelah menikah baru ini aja sih. Ya, ya disesuaikan aja isi bab. Ada pertanyaan lain? Barangkali ada yang belum jelas. Oke, kalau untuk proposal skripsi sih saya udah paham Bu, udah overall udah saya note juga apa yang harus diganti, tinggal nanti menghadap ke Ibu aja. Ya, oke. Ini saya kirim sebelum saya lupa nih. Saya kirim dulu filenya. Oh iya Bu, boleh Bu. Ibu kan dosen sebenarnya dosen akademik saya Bu. Ya. Kan saya kan bareng Adel, Gino. Saya masih ingat Bu. Kenapa? Adel. Ya kan saya kan ada sudah lama kok. Adel baru sekarang. Ayo, ngapain? Ya kan saya kan dosen akademik sama Ibu. Jadi kan selama ini kan untuk penilaian segala macam dari awal semester sih saya hubungannya sama Pak Kadir, karena dari kemarin Pak Kadir sih Bu yang ngurusin saya. Saya kan sempat setahun ya Bu. Terus? Mungkin ada kewajiban saya yang belum saya tuntaskan ke Ibu nggak Bu? Apa ya? Karena tidak ada. Mungkin nanti kalau ada bisa diinfokan ya Bu, karena kan selama ini kan seharusnya kan saya menghadap ke Ibu, ini sebenarnya problem saya juga sih, tapi selama ini saya selalu menghadap ke Pak Kadir, karena tiap Pak Kadir selalu follow up saya terus terkait nilai. Ya udah, diingat aja deh, saya juga nggak itu, diingat-ingat sendiri aja, ya. Kalau saya sih nggak masalah mau ke Pak Kadir nggak apa-apa, ke saya juga nggak apa-apa, yang penting selesai studinya, itu aja. Selain saya tuh sistemnya itu kayak ada hubungan selama per semester gitu dengan dosen akademik di sistem kuliah, tapi takutnya sih Bu untuk akhir tugasnya nanti saya ada apa sama ini kan saya udah nggak ingat lagi, udah terlalu jauh ininya, semesternya udah terlalu jauh. Yang semester kemarin aja saya udah nggak ingat kecuali mahasiswanya yang ini ya, gitu kan? Iya nggak apa-apa Bu, maaf ya Bu, maaf Bu. Iya nggak apa-apa. Ya baik, kita akhiri ya. Saya belum sholat. Maaf ya Bu, saya agak telat tadi, saya harus kerja dulu, ini juga masih kerja. Ya nggak apa-apa. Baik, sidang proposal skripsi atas nama Ade Sudrajat pada tanggal 6 September 2021 dinyatakan sudah selesai. Kepada Saudara Ade Sudrajat diharuskan untuk menyerahkan revisi dan sudah di ACC oleh dosen penguji 1 minggu setelah sidang proposal skripsi. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya end meeting ya. Ya.